Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pertemuan yang ke-13 membahas mengenai gerbang logika dasar. Oke teman-teman, mari kita membahas mengenai gerbang logika dasar, yang mana materi ini teman-teman sudah bisa download di dalam Siakat. Ya, linknya sudah saya sertakan di sana. Nah, kita mulai dari definisi dari logika dasar terlebih dahulu ya. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner. Ya, jadi selain disebut sebagai logika dasar, dia juga sering disebut sebagai gerbang logika biner karena dia beroperasi dengan menggunakan bilangan biner. Teman-teman masih ingat ya, untuk bilangan biner, bilangan yang berbasis 2 atau bilangan tersebut hanya memiliki 2 simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Atau kita kalau analogikan di dalam istilah lain, ya, tegangan yang digunakan dalam gerbang logika ini jika dia 1 atau tinggi ya, atau high, sedangkan jika dia 0 yaitu rendah atau low. Jadi istilahnya kalau 1 high, 0 low, ataupun jika 1 on maka yang 0 itu adalah off ya. Jadi kan logikanya itu kan komputer hanya bisa memahami kalau nggak belok ke kiri ya ke kanan, nggak ada yang lurus itu ya, hanya ada 2 pilihan. Kalau nggak iya ya tidak, kalau nggak 1 ya 0, kalau nggak high ya low, kalau nggak on ya off. Jadi antara 2 pilihan tersebut. Nah, gerbang logika yang pertama ada gerbang AND. Dia digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan memiliki logika 1. Jika tidak, maka akan dihasilkan logika 0. Teman-teman bisa dilihat simbol dari gerbang AND adalah seperti ini ya. Kemudian dia akan beroutput, output itu berarti yang F di sini ya. Nah, sedangkan A dan B itu adalah inputnya, F itu adalah outnya. Jadi ada 2 inputan dan ada 1 outputan. Dia akan bernilai ataupun dia akan menghasilkan output 1 jika semua masukannya, jika inputannya adalah 1 semua ya. Jika inputannya di sini 1, A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 1 ya. Sedangkan jika inputannya itu ada nolnya, berarti outputnya menjadi 0. Atau teman-teman bisa melihat di sini ya, jika masukan A itu 0, masukan B itu 0, maka keluaran, maaf ini bukan F ya, tapi Y ya. Kalau di dalam tabelnya Y. Nah, A 0, B 0, maka ini kita analogikan F aja ya, maka F-nya 0. Ya, sedangkan jika A-nya 0, B-nya 1, maka F-nya juga 0 karena di sini ada 0 ya teman-teman. Nah, yang ketiga A-nya 1, B-nya 0, outputnya 0. Nah, kalau kita lihat dia memiliki sifat seperti konjungsi ya teman-teman. Di dalam pertemuan sebelumnya, dia akan bernilai 1 jika input yang 1 atau inputan A itu adalah 1 dan inputan B juga 1, sama-sama 1, maka outputnya juga 1. Nah, bagi teman-teman ini sifat dari gerbang AND, dan biasanya untuk inputan 1 dan 2 dia dipisahkan atau digabungkan dengan titik teman-teman ya. Atau ada beberapa juga yang menulis langsung disambung gitu tanpa ada titiknya.
A, B gitu. Jadi A ini mengibaratkan sebagai inputan 1, B-nya sebagai inputan keduanya. Nah, ini sifat dari gerbang N. Simbolnya seperti ini, ya. Oke, ini mengenai gerbang N. Kemudian yang kedua ada gerbang NAND. Nah, NAND ini adalah sama halnya dengan gerbang N. Kalau kita lihat simbolnya saja mirip-mirip ya. Nah, ini coba lihat apa bedanya. Bedanya pada ujung outputnya di sana ada titiknya. Nah, di sini ada titiknya. NAND atau not N, jadi kebalikan dari N. Kalau N tadi dia akan bernilai 1 ketika input A adalah 1 dan input B adalah 1. Ya, dia akan bernilai 1. Nah, ini A1, B1 outputnya 1. Selain itu 0 semua. Kalau NAND berarti kebalikannya. Dia akan bernilai 0 ketika input 1 bernilai 1 dan input 2 bernilai 1. Ya, hasilnya adalah 0. Selain itu 1 semua. Jadi NAND ini dapat dikategorikan ataupun dapat didefinisikan sebagai kebalikan dari N. Ya, namanya aja not N. Oke, simbolnya juga sama, cuma di atasnya dikasih strip, dikasih layaknya kayak ingkaran, ya, kayak negasi. Oke, ini penjelasannya. Gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika adalah 1. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 1, maka F-nya di sana adalah 0. Ya, selain ini nilainya 1 semua, teman-teman. Ini Anda bisa lihat di dalam tabelnya ya. Oke, di analogi dimasukkan. Oke, ini bukan Y tapi ini F. Oke, teman-teman, seperti itu fisik dari NAND. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa memahami ya, karena cukup mudah sekali. Dan gerbang yang ketiga ada OR. Nah, dia akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Atau jika inputannya dari input 1 ataupun input A maupun input B itu ada angka satunya, maka outputnya dapat dipastikan itu 1, teman-teman. Ya, jadi ketika inputannya terdapat 1, maksudnya bernilai high, maka outputnya juga bernilai high. Tapi kalau inputannya tidak ada yang 1, tidak ada yang high, misalkan yang atas ini hanya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. Ya. Ini kita dapat analogikan seperti disjungsi ya, teman-teman. Dia akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Ketika 0 bertemu dengan 0, hasilnya 0 atau salah. Tetapi selain itu hasilnya benar semua. 0 mengibaratkan salah dan 1 mengibaratkan benar. Pernyataannya ditulis dengan menggunakan tanda plus. Jangan sampai keliru, teman-teman. OR ya. OR menggunakan plus. Tadi kalau N menggunakan titik. Kalau NAND menggunakan titik, kemudian di atasnya dikasih strip. Ya. Oke, dan ini untuk OR-nya menggunakan plus, kemudian simbolnya sebenarnya hampir mirip ya. Tadi kalau N itu kan dia tumpul. Nah, ini kan dia tumpul ya. Sedangkan kalau OR dia lancip. Nah, ini kurang bagus ya gambarnya. Di sininya itu lancip, teman-teman. Nah, ini ya, Anda bisa cermati ya perbedaan N dan OR. Oke, teman-teman, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ini merupakan dasar dari elektronika juga ya. Mungkin di mata kuliah lain juga membahas mengenai gerbang logika ini. Nah, misalkan input A-nya itu adalah 0 ya, dan input B-nya itu adalah 0, maka outputnya juga 0. Tetapi kalau input B-nya itu 1 ya, berarti outputnya juga 1, teman-teman. Nah, ini intinya, A-nya 0, B-nya 1, outputnya 1. A-nya 1, B-nya 0, dia juga 1. A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1. Ya, cukup mudah sekali. Nah, biasanya teman-teman bingung karena memahami banyak hal dalam satu waktu ya. Memahami langsung N, NAND, OR, nanti juga ada NOR dan juga yang lainnya. Jadinya pusing ya membedakannya.
Tapi kalau dipahami satu persatu, saya yakin mudah sekali kok ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Kalau tadi di dalam AND ada not AND, maka di dalam OR itu juga ada not OR. Nah, atau disingkat sebagai NOR. Dia akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukan pada keadaan 1. Ya, kebalikannya. Kalau tadi dia akan memberikan keluaran 1 jika salah satu masukannya pada keadaan 1. Ya, sama-sama 1. Tapi kalau di sini dibalik. Memberikan keluaran 0 jika salah satu pada masukannya itu berada dalam keadaan 1. Nah, jika diinginkan keluaran bernilai 1, ya, sedangkan jika di sininya itu ingin mengoutputkan 1, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0. Nah, kalau Anda lihat ini ya. Nah, ini saya hapus dulu untuk coret-coretan saya ya. Di dalam tabelnya, ini miliknya si OR, teman-teman. Kemudian Anda cermati pada bagian outputnya. 0 bertemu 0 hasilnya 0. Selain itu 1 semua. Nanti di dalam NOR atau not OR, berarti ketika 0 bertemu dengan 0 hasilnya adalah 1. Atau kebalikan dari output ini. Ya, jadi di sini 1, di sini 0, di sini 0, dan di situ juga 0. Oke, silahkan dilihat ya. Ini milik si not OR. Seperti itu teman-teman, dan simbolnya sama dengan menggunakan tanda plus. Karena dia not, maka di atasnya dikasih strip ya, dikasih garis. Dan simbol dengan OR itu juga mirip teman-teman. Pembedanya pada bagian ujungnya ini dikasih lingkaran. Lingkaran ini tidak harus berwarna ngeblok ya. Dia juga boleh berwarna seperti ini. Nah, boleh seperti itu. Jadi tidak harus ngeblok warna hitam. Oke teman-teman, Anda bisa dilogika sendiri ya. Jika masukan yang atas atau masukan A itu adalah 0 dan masukan B itu juga 0, maka outputnya adalah 1. Sedangkan jika A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 1, maka outputnya 0. Ya, ini ya. A-nya 0, B-nya 1, outputnya 0. Baik, itu mengenai not OR. Simbolnya seperti ini, harus dihafal. Selanjutnya ada XOR. Di dalam mata kuliah, di dalam pertemuan keempat atau kelima ya waktu itu mengenai exclusive OR ya, kita juga mengenal di sana ada di dalam disjungsi ya ada exclusive OR. Nah, di dalam gerbang logika pun juga sama teman-teman, ada yang namanya exclusive OR. Gerbang XOR ya, XOR ini dari exclusive OR akan memberikan keluaran 1 jika masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Keadaan yang berbeda dalam arti mereka kan terdiri dari 0 dan 1 dari bilangan biner. Maka kedua susunan ini dia harus berbeda. Kalau 0 dengan 1, kalau 1 dengan 0. Ya, inputannya yang berbeda. Dia akan mengoutputkan 1. Nah, contoh di sana misalkan A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya itu adalah 1 teman-teman. A-nya 1, B-nya 0, outputnya adalah 1. Inputannya itu berbeda ya, antara inputan yang pertama dan inputan kedua, atau inputan A dan inputan B. 0 dengan 1, outputnya 1. 1 dengan 0, outputnya juga 1. Sedangkan jika inputan mereka adalah sama, misalkan sama-sama 0, ya, maka outputnya 0 teman-teman. Outputnya 0. Ya. Atau ketika inputannya sama-sama 1, maka outputnya juga 0. Ya, jadi ketika dia memiliki inputan yang sama-sama 1 atau sama-sama 0, maka outputnya menjadi 0. Ini ciri-ciri dari exclusive OR. Kalau kita simbolkan, dia menggunakan simbol tanda plus yang dilingkari, ya, plus yang dilingkari seperti ini. Oke teman-teman, dan ini simbol dari exclusive OR.
sama dengan OR, cuma di bagian belakangnya dia dikasih garis ganda. Nah, kalau kita lihat ya, OR ini kan seperti ini ya, garisnya tapi satu di belakang sini. Sedangkan di eksklusif OR garisnya ganda, garis di inputannya itu adalah ganda, teman-teman. Oke, paham ya? Saya yakin Anda bisa memahami semua. Nah, kemudian ada not exclusive OR atau disingkat sebagai XNOR ya. XNOR, exclusive not OR ya. Gerbang XNOR mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin memiliki nilai 1, maka sinyal masukan harus bernilai genap ya, atau sama ya, sama-sama 0 ataupun sama-sama 1. Atau XNOR ini kebalikan dari XOR ya. Tadi kalau Anda lihat di sini di XOR keluarannya itu adalah ketika dia sama keluarannya 0, ketika dia beda keluarannya 1 ya kan, ini di XOR. Sedangkan di XNOR ketika dia sama keluarannya 1, ini yang merah, kemudian ketika dia berbeda keluarannya adalah 0. Oke, kebalikan dari XOR ya. Nah, simbolnya juga sama dengan XOR, cuma di atasnya karena dia not ya dikasih strip ya, dikasih garis di atasnya. Simbolnya sama, di ujungnya dikasih lingkaran. Di outputnya dia mengidentifikasi bahwa ini itu not ya, atau kebalikannya. Nah, dibalik, outputnya dibalik. Oke, karena dia OR ya, jadi di sini dikasih, maksud saya karena dia eksklusif OR maka dia dikasih garis ganda, teman-teman. Kalau tidak dikasih garis ganda berarti dia dinamakan sebagai NOR saja ya, bukan eksklusif tapi OR biasa. Nah, ini yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7 ada yang namanya gerbang NOT. Kalau di dalam pertemuan waktu itu namanya adalah negasi, ingkaran, kebalikannya. Dia hanya ada satu inputan. Ya, ini inputannya. Gerbang yang mempunyai sebuah input dan sebuah output hanya memiliki satu input dan satu output. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter, sehingga output dari gerbang ini merupakan kebalikan dari inputannya. Jika dia dimiliki ataupun memiliki inputan 0, maka outputnya 1. Ketika dia diinputkan 1, outputnya 0. Sama halnya dengan waktu itu ya, ketika benar maka hasilnya salah, ketika salah hasilnya berarti benar, kebalikannya. Dan pernyataannya ditulis dengan menggunakan strip atasnya ya, tergantung nanti dia masukannya itu dinamakan apa, dinamakan A, dinamakan B. Nah, kalau waktu itu dinamakan PIRS ya. Oke, atau juga bisa ditulis nama masukan kemudian dikasih tanda kutip ya, tanda petik 1 di atasnya. Nah, ini simbolnya seperti simbol apa teman-teman? Dioda ya. Mungkin yang elektro sudah paham ya. Atau simbol LED ya juga sama ya. Nah, kemudian di sini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input beserta outputnya pada suatu kasus logika. Tabel kebenaran berguna sekali untuk menganalisa suatu fungsi logika. Ada kalanya suatu kasus logika ditunjukkan oleh suatu fungsi logika atau suatu tabel kebenaran. Untuk mempermudah pemahaman, coba perhatikan ya. Di sini ditunjukkan nilai kebenaran dari suatu fungsi, yaitu fungsi f. Ini tadi simbolnya apa? Kalau ditulis gabung seperti ini, N ya teman-teman. Jadi A, N, B-nya tapi ini dinotkan. A, N not B, N, C. Kemudian diorkan, plus itu kan OR ya. Diorkan dengan A, N, B, N not C. Ya. Oke, itu pembacaannya. Mari kita lihat tabelnya seperti ini teman-teman. A, N not B, N, C diorkan dengan A, N, B, N not C.
Langkah yang pertama, karena di sini ada 3 variabel ya, maka kita membuat seluruh kemungkinan berjumlah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita awalnya membuat A itu menjadi 0 sebanyak 4 kali, satunya 4 kali, dan setelah itu B-nya 0-nya 2 kali, satunya 2 kali, selang-seling ya. Biar seluruh kemungkinan itu tertuliskan di sini. C-nya karena ini sudah 4, ini 2, berarti ini 1. 01, 01, 01, 01. Jadi di sini tuh seluruh kemungkinan sudah terpenuhi. Ada 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 110, 111. Oke ya, ini sudah. Terus kita cari yang not dulu, ada B not, not B sama not C. Ini saya hapus ya. Not B sama not C. Ya, awalnya ini 0011 0011. Kita balik, yang 0 menjadi 1 ya, yang 1 menjadi 0. Nah, kita tulis di sini. 1100 1100. Ya, benar ya. 00 menjadi 11. 11 menjadi 00. Kemudian 00 menjadi 11. 11 menjadi 00. Nah, setelah ini kita cari yang not C. C-nya awalnya 01, 01, 01, 01. Nah, 0 berubah menjadi 1, 1 berubah menjadi 0. Jadinya 10, 10. Oke, kita tulis di sini. 10, 10 gitu ya. Ini 01, 01 menjadi 10. 01 menjadi 10. Oke, sudah ya. Untuk yang A, karena di soal tidak ada yang dinotkan, maka kita tidak usah cari not A. Oke, sudah ketemu. A not B, A and not B and C. A and not B and C. Ingat, N akan berlalu bernilai 1 jika 2 inputannya itu memiliki nilai 1. Ya, atau di sini saya membuat tabel kolom pembantu ya, A dengan not B dulu, biar teman-teman nggak bingung, ini kok langsung hasilnya seperti ini. Oke, kita cari yang A dengan not B terlebih dahulu, yang C-nya nanti belakangan. A-nya 0, not B-nya 1. 0 dengan berapa teman-teman? 0 dengan 1 ya, maka hasilnya adalah 0. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ini saya buat garis dulu ya, garis pembantunya. Nggak lurus nggak apa-apa ya, hanya untuk membantu saja. Nah, kemudian yang kedua, 0 dengan 1 lagi. Oke, ini 0 lagi ya, 0 and 1. N itu akan bernilai 1 ketika 1 bertemu dengan 1. 0 dan 0. Oh, hasilnya 0. Terus 0 dan 0 lagi. 0. 1 dan 1. Baik, di sini hasilnya adalah 1, teman-teman. Oke ya, setelah itu 1 dan 1. Ya, oke, ini 1. 1 dan 0. Hasilnya 0 ya. Terus 1 dan 0, hasilnya adalah 0. Oke, hasil dari A and not B kita n-kan dengan C, kita n-kan dengan ini ya. Oke ya, hasilnya kita tulis di sini ya, kita tulis di sini teman-teman. A and not B and C. 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 dan 1 hasilnya adalah 0 ya. 0 and 0 hasilnya adalah 0. 0 and 1 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 and 0 hasilnya adalah 0. 1 and 1, nah ini baru 1 ya, karena
N itu akan beroutput 1 ketika 1 bertemu 1, atau inputannya itu sama-sama 1. Selanjutnya 0 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya adalah 0. Oke, kita sudah ketemu untuk fungsi yang A, N, not B, N, C. Ya, setelah itu kita cari yang A, N, B, N, not C. Tahapannya sama ya. Kalau teman-teman bingung kok 3 sekaligus, Anda cari dulu yang A, N, B terlebih dahulu. Ya, ditulis dulu di tabel. A, N, B. Sama Pak dengan yang samping. Berbeda teman-teman. Ini B-nya ada not-nya. Sedangkan yang ini tidak ada. Ya. Setelah itu nanti silahkan teman-teman hasil dari sini di N-kan dengan not C, yaitu di N-kan dengan ini. Ya. Di N-kan dengan not C. Hasil dari A ini ya. Di N-kan dengan C. Nah, ketemulah hasilnya ini teman-teman. Alurnya seperti itu. Ya, ketemu. Kalau sudah ketemu antara A, N, not B, N, C, dan A, N, B, N, not C, ya, ketemu masing-masing, selanjutnya di OR-kan. Oke teman-teman, hasil dari kedua ini di OR-kan. Oke, OR akan bernilai apa tadi? OR akan bernilai salah atau akan bernilai 0 ketika 0 bertemu dengan 0. Dan ketika ada inputannya 1, maka outputnya juga 1. Nah, mari kita lihat. 0 OR 0 hasilnya 0 ya. 0 OR 0 hasilnya 0. 0 OR 0 hasilnya 0. 0 OR 0 hasilnya 0. Ini kehalang saya enggak teman-teman? Enggak ya. Terus OR 0 OR hasilnya 0. Oke, di sini ada 1 teman-teman. Inputan yang pertama 1, input yang kedua 0. Hasilnya adalah 1. Ingat ya, OR akan bernilai 1 ketika inputannya ada yang bernilai 1. Meskipun dia 1 dengan 0 ataupun 0 dengan 1. 0 dengan 1 outputnya juga 1. Nah, kemudian yang terakhir 0 dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke, fungsi F berarti nilainya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Begitu teman-teman cara untuk menyelesaikan dari soal yang pertama. Kemudian di sini ada latihan ya. Gambarlah pernyataan bulan di bawah ini dan buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, silakan dicoba teman-teman. Ya, digambar ya dengan menggunakan simbol. Misalkan yang saya contohkan nomor 1 ini ya. Nah, nomor 1, fungsi dari A or B di N-kan dengan not A. Nah, A dan B. Di sini saya memiliki A, saya memiliki B, saya memiliki not A. Ada 3 inputan. Ya. Ada 3 inputan. OR, teman-teman masih ingat ya, OR yang lancip itu. Oke, ini saya ibaratkan inputan dari A dan B ya. Oke, dan ini OR-nya. Gini kan? Ya, kurang lebih seperti ini ya, yang lancip pokoknya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada not A. Ya, not A tadi kan simbolnya seperti ini ya. Nah, gini ya. Ada 3 inputan seperti ini. Nah, dia di N-kan teman-teman. Output dari A dan B itu di N-kan dengan not A. Nah, output kedua ini di N-kan. Oke, teman-teman, di N-kan jadinya seperti ini. Ini saya bengkokkan ya. Nah, seperti ini biar dekat dia. Oke, ini N. Yang tumpul ya kalau N ya. Nah, ini maka outputnya di sini. Oke, ini gambar dari gerbang logika yang soal nomor A. Oke teman-teman, ada 3 inputan. Kalau yang nomor 2 berarti ada 4 inputan, A dan B. Kemudian
C, dan D. Outputnya, itu kan nanti mengoutputkan 1, di sini juga mengoutputkan 1 ya. Terus di-OR-kan. Nah, di tengah-tengah sini dia di-OR-kan. Nah, silahkan nanti dicoba ya nomor 2, 3, 4, dan 5. Dan jika ada yang tanyakan, teman-teman bisa komentar di video ini, atau teman-teman bisa hubungi saya dan di hari dan di jam kerja. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Dendi Kurniawan, jangan lupa presensi di Syakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.